ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu di segmen spesial Ahsan TV, yaitu khusus seputar tanya jawab pemirsa Ahsan TV, yang alhamdulillah kita hari ini bersama Ustadz kita, Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA, dan kita akan bertanya seputar topik pertanyaan yang alhamdulillah ditanyakan pemirsa langsung ke SMS ke Ahsan TV ataupun lewat media WhatsApp, dan nanti insya Allah kita akan langsung tanyakan kepada Ustadz. Mungkin kita langsung ya Ustadz ya, hanya pemirsa ini semangat banget ingin langsung bertanya kepada Ustadz. Betul, yang bisa saya jawab. Nah Ustadz, yang tak bisa mungkin jawab sama Ustadz lain. Nah Ustadz, untuk pertanyaan pertama Ustadz, saya terkadang heran menghadapi remaja generasi Z Ustadz, atau teman yang lebih muda daripada saya, karena terkadang tidak sepemahaman dalam hal cara bekerja. Bagaimana adab atau sunnah yang diajarkan dalam menghadapi yang lebih muda, dan bagaimana sebaliknya yang muda kepada yang tua Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, ba'du. Kita mengacu kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yuqir kabirana." Bukan dari golongan kita orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua daripada mereka. Ya, walam yahtarim walam yarham saghirana. Bukan dari golongan kita orang-orang yang tidak merahmati yang lebih muda daripada dia. Walam ya'rif li alimina qadrahu, yang tidak tahu hak kedudukan seorang alim. Ini kaidah. Bukan dari golongan kita orang yang tidak menghormati yang lebih tua daripadanya, menyayangi yang lebih kecil daripadanya, memuliakan orang-orang yang telah memberikan ilmu, yang memberikan hak-hak gurunya. Maka ini kaidah umum dalam segala sesuatu. Dalam pekerjaan pun demikian. Dalam perusahaan tentunya ketika memang yang lebih tua daripada kita, misalnya mereka ya bekerja sama dengan yang lebih muda, hendaklah mereka menjadikan adab ini sebagai panduan. Yang muda berusaha menghormatinya, bekerja sama dengan memilih pilihan kata-kata yang baik. Ya, demikian juga yang tua pun demikian keadaannya. Ya, dengan itu akan terwujud kerjasama yang saling menghormati, mulia-memuliakan. Itu maksudnya mungkin. Bukan cuek Ustaz ya, bukan. Atau semaunya gitu kan kadang-kadang. Ya, namanya kerja kan dia kerjasama, tapi tentu adab tetap berjalan. Ya, tentunya yang muda itu lebih memuliakan yang tua, menghormatinya. Misalnya ada kerjaan-kerjaan berat, jangan diperintah, "Pak, tolong angkat dulu Pak." Tentu dia lebih muda. Ya. Dan dalam Islam yang namanya senioritas itu diakui dalam agama kita, dimuliakan. Pernah dua orang sahabat datang kepada Nabi SAW, masing-masing mau ngomong. Kata Nabi, kabir. Yang ngomong yang lebih tua, ngomong lebih tua. Tentunya orang lebih tua kita muliakan, kita hormati, tak bisa rendahkan. Yang tua pun jangan dia karena merasa lebih senior akhirnya semena-mena membuli yang muda, mentang-mentang dia lebih tua umurnya, membuli atau menzalimi. Ya, kerjasama yang baik dalam hal ini. Mungkin itu kira-kira. Nah, Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari pemirsa. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah selalu menjaga Ustadz. Saya bertanya tentang pernyataan dari orang-orang bahwa adab lebih utama daripada ilmu. Mohon penjelasannya Ustadz, apakah itu benar? Takutnya saya gagal paham. Terima kasih. Jazakallah khairan. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Saya tak mengetahui demikian. Yang saya ketahui adab itu lebih dahulu daripada ilmu. Ya. Dan kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW sebelum turun kepada ilmu berupa wahyu daripada Allah SWT, apa yang terdahulu dari Nabi? Adabnya. Ya, dan dengan adab tersebutlah orang mudah menerima ilmu dari Nabi SAW. Maka adab begitu penting. Seseorang yang menyampaikan ilmu, orang akan mengambil ilmunya setelah orang melihat adabnya terlebih dahulu. Jika adabnya baik, orang akan ambil. Andai kata adabnya buruk, omongannya kotor, omongannya kayak preman di pasar, orang tidak akan mengambil ilmunya.
Oleh karena itu lebih tepat adab itu lebih dahulu daripada ilmu, bukan adab lebih utama daripada ilmu. Tidak seperti itu redaksinya. Ya, dan banyak para ulama-ulama terdahulu salafus salih menganjurkan agar seseorang murid itu sebelum mengambil ilmu gurunya lihat bagaimana akhlak gurunya, adab gurunya. Ya, andai kata ilmu tanpa adab apa gunanya? Apa kekurangan kaum Yahudi? Mereka ahli ilmu, mereka punya ilmu, tapi ilmu tersebut tidak mereka praktekkan sehingga Allah murka kepada mereka. Ilmu mereka kangkangi, karena itulah mereka menjadi umat yang dikutuk Allah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang yang kemurkai, itu Yahudi. Kenapa dikatakan murkai? Karena mereka punya ilmu tapi mereka tidak amalkan ilmu tersebut. Ya, tidak pula jalan orang-orang yang tersesat, waladhdallin, mereka lah kaum Nasara. Maka seorang yang ilmunya Masya Allah, dia hafalannya kuat, ini keluar ayat, keluar hadis, kan saya itu ilmu itu adalah kata para ulama kita, innamal ilmu ala khasyah, ilmu itu yang melahirkan ketakutan. Ketakutan itulah namanya adab. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Jadi intinya lebih benar adab lebih dahulu baru ilmu, bukan ilmu lebih utama daripada adab. Ya, andai kata orang adabnya bagus tapi tak punya ilmu, tak akan mungkin benar-benar dia mengerti bagaimana adab diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena adab itu akan menjadi sempurna dengan ilmu. Nah, berarti betul juga mungkin Ustaz, pernyataan yang lainnya bahwasanya dakwah ini berat, dakwah tauhid ini berat. Jangan diperberat dengan jeleknya adab dan akhlak kita. Oh, kalau kita perhatikan Nabi, kenapa dakwahnya diterima? Adabnya baik. Ini pelajaran kepada setiap dai, hendaklah setiap dai memperbaiki adabnya, akhlaknya. Orang tidak hanya butuh ilmu saja, ya, ilmu pun tanpa diiringi dengan adab, sia-sia dia. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz, Bismillah, izin bertanya, apa sebaiknya yang kami lakukan menghadapi kondisi saat ini, di mana terjadi degradasi keimanan kepada Allah? Semua agama dianggap sama, sementara kami belum memiliki kemampuan dalam berdakwah seperti para asatid. Maka apa yang sebaiknya kami lakukan? Bismillah, alhamdulillah. Setiap kita tuh wajib berdakwah sesuai kapasitas yang kita miliki. Ya, dakwah tidak harus ceramah di podium, dakwah tidak harus dia menulis artikel-artikel. Dengan dia mendukung dakwah, men-share artikel para asatid itu udah bagian daripada berdakwah. Dia membantu mensupport dakwah, menjadi panitia daurah, itu bagian daripada dakwah. Ya, jadi pada prinsipnya semua orang itu berpeluang untuk berdakwah. Ya, adapun syubhat begitu dahsyat di zaman ini, syubhat yang menyamakan agama. Ya, mereka berkata semua agama itu baik, semua umat beragama itu baik, semuanya agama itu menuju satu jalan, menuju surga. Ini tak benar. Agama kita melarang. Agama kita mengatakan inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Anak Islam, pertama Islam universal, itu hanya ada pada Islam Nabi Muhammad dan para nabi sebelumnya. Itu apa? Al-istislamu lillah, yang benar-benar pasrah hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah SWT, tidak menyekutukan Allah. Inilah agama Islam universal. Mana agama tersebut di agama lain? Tak ada. Ada yang Tuhannya 2, ada yang Tuhannya 3. Bagaimana disamakan yang Tuhannya 1 dengan Tuhannya 2, Tuhannya 3, ada Tuhannya binatang, ma'udzubillah min dzalik, ada yang menyembah kera, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah kobra, ada yang menyembah tikus. Dikatakan semua umat beragama ini sama? Mustahil. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kayu. Disamakan. Allah yang mengatakan, wa may yabtaghil Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, ya, maka Allah tidak terima daripadanya dan dia akan menjadi orang-orang merugi. Bagaimana disamakan? Memang syubhat banyak. Apalagi sudah mendekat akhir tahun ini, banyak syubhat-syubhat. Ya, engkau mengucapkan kepada saudaramu, engkau mengucapkan kepada kaum Nasara selamat hari Natal. Kata mereka ini bukan perkara ibadah, ini perkara muamalah. Siapa bilang ini perkara muamalah? Ini perkara ibadah. Kita hormati mereka, silahkan jalankan agama mereka, kita tak ganggu perayaan hari raya mereka. Tapi untuk mengucapkan selamat hari Natal,
Agama kita melarang. Dari mana larangannya? Iya. Jangankan manusia, gunung saja, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit saja, bumi saja tak rela mereka mengatakan Allah punya anak. Subhanallah, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam? Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian sudah mendatangkan kedustaan yang besar. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu terpecah belah dengan perkataan ini, Allah punya anak. Ya, wa tanshaqqul ardu, bumi terbelah-belah, wa takhirul jibalu hadda, hampir-hampir gunung hancur lebur. Anda aulir rahmani walada. Ketika mereka bilang Allah beranak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Bagaimana mungkin Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, mengambil anak? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua makhluk yang di langit di bumi semua datang kepada Allah sebagai hamba. Bagaimana disamakan? Bagaimana dikatakan ini bukan perkara-perkara ibadah, ini perkara muamalah, ini perkara ibadah. Lain ceritanya orang Nasrani, mereka merayakan misalnya apa, pernikahan. Boleh kau katakan selamat menempuh hidup baru, silakan. Ini perkara muamalah, selamat sukses, dia buka usaha apa, selamat sukses. Tapi selamat hari raya kalian tidak bisa. Kenapa? Ini berkaitan dengan akidah. Ketika mereka mengatakan ini hari kelahiran anak Tuhan, dalam Islam ini merupakan perkataan besar. Ya, tak ada lebih besar daripada itu. Bahkan lebih ringan engkau mengatakan kepada seseorang, selamat engkau sudah berzina. Lebih ringan. Kau katakan kepada yang selamat engkau sudah membunuh. Ini lebih ringan. Membunuh, berzina, ini semuanya dibawa kesyirikan, kekufuran. Ya, maka ini syubhat harus kita bantah. Maka yang memiliki kemampuan anak-anak muda, maka hendaklah mereka share bantahan-bantahan syubhat ini. Ini perkara bukan perkara muamalah, ini perkara agama. Ini harus kembali kepada lakum dinukum waliyadin. Toleransi itu bukan harus engkau dan saya. Toleransinya saya minum kopi, engkau minum teh. Antum minum teh, minum kopi. Akhirnya toleransi yuk campur teh sama kopi. Akhirnya apa rasanya? Toleransi itu antum minum teh, ana minum kopi, sama-sama kita duduk di sini bareng-bareng. Yang satu minum teh, yang satu minum kopi. Itu toleransi. Jangan campur aduk agama. Bahaya, ada pemahaman namanya sinkretisme, berusaha untuk mencampur adukan pluralisme. Ini bahaya disuntikkan, dan herannya ini begitu kuat disuntikkan hanya kepada kaum muslimin. Betul, Ustaz. Subhanallah. Panjang kali yang jawab ya. Betul, Ustaz. Nah, sekarang bagaimana dengan kebalikannya, Ustaz? Ada orang yang tadi sembarangan dalam perkara menyatakan bahwasanya semua agama yang sama, yang satu sangat ekstrim, melakukan pengerusakan, pengeboman. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Pada orang-orang di luar Islam. Betul, Ustaz. Pada hari raya mereka kadang-kadang, Ustaz. Ya, tentunya ini sikap yang juga tak benar. Selama mereka itu kaum kafirin, hidup bersama kaum muslimin, mereka disebut ahlu dhimmah. Mereka juga punya hak untuk hidup damai, tentram, aman, nggak disentuh agama mereka. Ya, Nabi ketika tiba di kota Madinah, apakah Nabi membombardir kaum Yahudi? Tidak. Hidup sama-sama aman, damai, buat kesepakatan namanya piagam Madinah. Bahwasanya kami kaum muslimin dan Yahudi dengan puak-puaknya Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, semua kita adalah merupakan satu umat yang mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh-musuh dari luar. Dibuat piagam kesepakatan. Mengapa mereka terusir? Karena mereka yang mengingkari kesepakatan damai. Mereka ingin bunuh Nabi SAW. Mereka ingin mengusir kaum muslimin. Ya, akhirnya mereka terusir. Nah, jadi ada kedamaian, ada perdamaian. Jadi tak benar ya sikap semua orang ini, orang-orang kafir kita harus musnahkan. Siapa yang suruh? Yang kita disuruh Allah perangi itu orang-orang kafir yang merangi kita. Adapun orang-orang kafir ahlu dhimmah tinggal bersama kita, mereka penduduk warga negara seperti kita. Hak-hak mereka sama di hadapan hukum. Nggak boleh kita zalimi mereka. Apalagi kita ganggu mereka, apalagi kita bunuh mereka. Ya kata Nabi, man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan lam yurih raihatal jannah, kama qala. Yang membunuh seorang ahlu dhimmah atau seorang kafir yang terikat perjanjian damai atau turis-turis yang datang kemari dapat pisah, namanya mu'ahad. Yang membunuh orang semacam ini tidak mencium surga, kata Nabi SAW.
Jadi ini radikal, ini ghulu berlebih-lebihan, ini tak benar. Ini pun demikian, ini sebaliknya meremehkan perkara-perkara syariat, perkara Islam, akidah tauhid disamakan semua. Dua-duanya rusak. Subhanallah. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari pemirsa Ahsan TV. Ini pertanyaan seputar dakwah Ustaz. Apakah boleh kita berdakwah di medsos, wabil khusus nih Ustaz nih, kayaknya di TikTok Ustaz? Ya, bismillah. Yang namanya medsos itu sarana. Ya, sarana itu dalam agama kita tergantung tujuan. Jika tujuannya baik, maka dia menjadi baik. Bila tujuannya buruk, dia menjadi buruk. Tergantung orang yang memakai dan menggunakan. Ibarat pisau. Ustaz, apa kau beli pisau? Kita bilang, kau beli apa pisau? Pisau itu untuk apa kau beli? Aku mau nikah sama orang. Berarti nggak boleh, haram. Karena digunakannya untuk kemaksiatan. Ya, kalau nampak kita dia memang sedang ngejar orang, mau bunuh orang, beli pisau, nggak kita jual ke dia. Kalau andai kata dia beli pisau, biasanya orang gunakan untuk potong-potong sayur. Ya nggak ada masalah, demikianlah TikTok. Itu kan sama aja dengan saran-saran lain seperti FB, IG. Dahulu kala namanya Paltok loh. Paltok ini orang kafir yang mengeluarkan. Dan ini semua medsos juga orang kafir juga sih. Tak ada masalah kita ambil manfaatnya. Dalam agama kita kan bisa mengambil manfaat. Lihat bagaimana Nabi SAW. Nabi itu ketika kebingungan dengan para sahabat, gimana menghadapi musuh-musuh ini dalam perang Ahzab 10.000 mereka. Ya Nabi pun mengusahakan, ini kita bagaimana kita pertahanan kita ini 10.000 nih mereka, kita nggak punya pasukan sebanyak mereka. Apa kata Salman? Ya Rasulullah, kami di negeri Persia, kalau musuh banyak kami tak sanggup menghadapi mereka karena jumlah banyak, kami buat paret. Nabi menggunakan strategi parit, perang Khandaq. Dan ini dari Persia. Jadi diambil Nabi ini ke sarana. Ya, tak mengapa kita mengambil sarana seperti TikTok. Jika memang kita gunakan untuk kebaikan, apa salahnya? Dahulu kala Paltok tadi saya ceritakan itu digunakan di sana oleh orang kafir untuk kemaksiatan. Ya dulu Paltok namanya paling terkenal tuh. Ya untuk kemaksiatan, kumpulan daripada orang-orang yang bermasalah, yang menyimpang, seksualnya menyimpang, untuk orang-orang homo. Kemudian ikutlah kaum muslimin dibuat jadi kajian Paltok di mana-mana. Ya intinya bagaimana kita menggunakannya. Kalau digunakan untuk kebaikan, dia sarana. Seperti televisi, yaitu sarana. Tergantung apa yang kita akan jadikan dia untuk tujuan apa. Ya kata para ulama, al-wasailu ta'khudhu hukmal maqasidi. Sarana itu akan mengambil hukum tujuan. Jika tujuannya wajib, sarana menjadi wajib. Jika tujuannya haram, sarana menjadi haram. Kalau ada kata TikTok untuk joget-joget, tentu haram. Kayak musik, apalagi perempuan goyang-goyang di sana. Untuk laki-laki, kayak orang yang kehilangan ini, kehilangan pikiran, orang joget. Tentunya ini kita tidak seperti itu. Penimba ilmu harus paham. Dan boleh jadi ketika kita rame-rame menggunakannya, berubahlah jadi sarana untuk kebaikan. Ya, ini kan perkara-perkara sifat ijtihadi. Ya, andai kata ada yang mengatakan aku tak perlu TikTok, ya nggak ada masalah. Ini kan sarana, nggak bisa kau pakai ini, pakai lain. Ya dalam berdakwah ada yang sudah pakai laptop, ada yang pakai jet. Sebagian orang tak akrab, aku tak pandai pakai ini, aku pakai tulisan tangan aja, silahkan. Nggak ada masalah, ini semua sarana. Yang penting tidak kita menganggap yang lain itu buruk, yang lain ini semua sarana selama baik-baik dia. Wallahu alam. Jadi intinya tujuan Ustaz yang tadi ya, dan mudah-mudahan dan kita menyerbu gitu ya, berubah. Banyak digunakan oleh para penimba ilmu TikTok ini untuk nyebar ayat, nyebar hadis daripada joget-joget. Ya, wallahu alam. Ini pertanyaan berikutnya Ustaz dari pemirsa Ahsan TV. Bagaimana cara kita khusyuk dalam beribadah dan tidak memikirkan masalah dunia, terutama saat kita sedang sholat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentunya khusyuk ini adalah perkara yang bukan menjadi syarat sholat. Kalau andai kata syarat sholat khusyuk, habislah kita. Tak sahlah sholat banyak kaum muslimin. Di antaranya kadang-kadang kita lalai. Ya, dia bukan syarat sholat, dia bukan kewajiban sholat, dan dia bukan menjadi rukun sholat. Ya, tapi dia adalah merupakan inti daripada sholat. Nilainya di mata Allah sesuai dengan khusyukan. Ya,
Ada orang sholatnya kekhusyukannya full, ada yang kekhusyukannya 50%, ada yang cuma 10%, berbeda-beda. Dan nilai ibadah tersebut akan sesuai dengan kekhusyukan. Ya, jadi bagaimana cara supaya kita khusyuk dalam beribadah sholat? Tentu banyak hal ya yang kita harus lakukan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin misalnya nih, supaya kau khusyuk sholatlah engkau berjamaah, jangan sholat sendiri, bagi laki-laki. Kalau sholat sendiri kadang-kadang lupa ini 3 atau 4 berjamaah lebih utama. Satu, upayakan sholat berjamaah. Yang kedua, upayakan datang tepat pada waktu. Upayakan kalau kau dapat, kita dapat, ikut takbiratul ihram. Kalau dapat saf pertama, jangan datang tergesa-gesa. Yang datang tergesa-gesa biasanya kurang khusyuknya. Karena itulah Rasulullah SAW melarang Abu Bakar ketika dia datang berlari-lari untuk mengejar ketertinggalannya sampai di masjid. Rasulullah rukuk, dia langsung rukuk, sambil rukuk dia jalan ke saf. Kata Nabi, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah tambah lagi semangatmu dalam beragama, tapi jangan kau ulangi. Kata para ulama, jangan ulangi apa? Jangan ulangi jalan, ketika sholat, tidak. Jangan ulangi datang dengan tergesa-gesa. Karena dia terengah-engah sampai terdengar engah-engahannya oleh Nabi SAW. Kata Nabi, alaikum bisakinati wal waqar. Jalanlah dengan tenang dan tenteram. Ma adraktum fasallu, ma fatakum fa'atimu. Yang dapat, kerjakan. Yang ketinggalan, tambah. Jadi kalau andai kata dia berlari sholat, pasti tak khusyuk. Tergesa-gesa, pasti tak khusyuk. Maka datanglah ketika waktunya. Ya, apalagi datang lebih dahulu bisa mengerjakan sholat sunnah, duduk berzikir kepada Allah. Ini pasti akan lebih mendukung kekhusyukan dibandingkan dia lari tergesa-gesa. Jadi intinya supaya kita lebih khusyuk dari sisi kiat-kiatnya tadi. Ya, kita berjemaah, kita datang lebih awal, kalau dapat kita tak tertinggal. Ya, kemudian lebih daripada itu, belajarlah kita memahami, memaknai apa yang kita baca ketika sholat. Sholat itu bacaannya bukan jambi-jambi loh, bukan ruqyah. Dalamnya ada kandungan ayat. Pahami Al-Fatihah, pahami surat yang apa yang kau baca, pahami perpindahan rukun. Allahu Akbar maknanya apa? Allah Maha Besar. Subhana Rabbil Azim maknanya Engkau Maha Suci wahai Tuhan. Dan Subhana Rabbil Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Pahami setiap doa, At-Tahiyatu Lillah dan seterusnya. Ketika kau paham dengan apa yang kau baca, itu akan dapat lebih mendukung engkau untuk khusyuk. Karena dia akan dia paham maknanya. Setelah paham akan muncullah penghayatan. Kalau nggak paham, bagaimana apa yang mau dihayati? Ya, pahami bacaan. Ya, dengan pemahaman ini, apabila kita ya dapat sholat pada waktunya, di awal waktu berjamaah, insya Allah akan khusyuk dengan memahami makna apa yang kita baca. Ya, kemudian berikutnya supaya khusyuk itu mengikuti gerak-gerik sholat Nabi SAW, menjauhi larangan-larangan Nabi dalam sholat. Ya, kan banyak larangan Nabi sholat itu. Di antaranya Rasulullah melarang sujud, ketika sujud dia bagaikan anjing meletakkan kedua tangannya. Dilarang Nabi SAW. Ya, dilarang Nabi banyak hal. Dilarang Nabi kita karena qatil ghurab bagaikan burung gagak mematuk makanan. Dilarang Nabi. Dilarang Nabi kita melirikkan kiri. Kata Nabi, dzaka ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salati ahadikum. Itu adalah korupsi. Syaitan mengkorupsi salat kalian. Maka salat jangan ke arah pandangan kiri kanan. Ya, jadi intinya supaya khusyuk, pahami tadi bacaan. Berusahalah salat sebagaimana Nabi SAW. Rukuknya, i'tidalnya. Kalau andai kata kita ikuti gerak-gerik Nabi, salatnya akan khusyuk. Karena itulah yang paling ideal. Sebagian kawan-kawan sujud berlebih-lebihan sehingga seolah-olah dia mau apa namanya itu, kayak mau pusat dia, karena kejauhan. Sebagian lagi begitu rapat sehingga dia pun payah. Ya, dempet semua kepala sama perut Nah, ini pun maka gerakan-gerakan Nabi kita lakukan, insya Allah akan mendukung kepada kekhusyukan. Kemudian tentunya memperdalam ilmu tentang Allah yang kita sembah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Ini yang paling dahsyat, akan menambah kekhusyukan. Tahu kita siapa yang kita sembah. Dia yang Maha Pengasih, Penyayang, Maha Pemurah, Dia yang Maha Perkasa dan seterusnya. Belajarlah tentang Allah, pelajari nama-namanya, sifat-sifatnya, pahami. Ini yang akan melahirkan kekhusyukan. Wallahu a'lam. Demikianlah pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segmen khusus tanya jawab bersama pemirsa Ahsan TV.
Dan alhamdulillah Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA telah memberikan waktunya kepada kita. Jazakallahu kepada Ustadz. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di sesi-sesi yang lainnya dengan pertanyaan yang lebih seru, yang lebih penting, dan juga kami persembahkan khusus bagi pemirsa setia Ahsan TV dimanapun kita berada. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين